waktu saya kecil itu saya pernah dapat cerita dari bapak saya. Jadi pada zaman dahulu kala diceritakan seorang saudagar yang membawa dua keledai. Satu keledai membawa satu karung berisi pasir, kemudian keledai satunya membawa satu karung berisi garam. Ketika di tengah perjalanan, satu keledai turun ke sebuah danau untuk minum air, dan ternyata yang terlebih dahulu turun itu adalah keledai satu yang membawa karung berisikan garam. Kemudian setelah keledai itu naik ke permukaan, naik ke atas daratan, terlihat kebugarannya gitu. Dia jalan lebih cepat. Keledai yang satu ikut-ikutan gitu. Ketika keledai yang satu turun, yang membawa satu karung berisikan pasir tadi, ketika naik ke permukaan malah merasa berat gitu. Kesimpulan dari cerita ini adalah nama yasuhu lisahsin la yasuhu lighairi inna taqlida bi ghairi hudan dolalun musafahatun wa kam mislika min bani adama yuqalliduna bima yaruna wa hum la yafqahun. Bahwasanya apa yang menurut orang lain itu baik belum tentu menurut orang sekitarnya juga baik gitu. Pada hakikatnya manusia juga seperti itu. Karena iman itu berproses. Tidak serta-merta ketika seorang itu beriman kemudian dia terus beriman. Yang jadi pertanyaan saya, bahwasanya kita sebagai manusia, kita memposisikan diri kita di mana gitu. Ketika kita berdiri dan kita membawa agama sebagai petunjuk bagi kita, kemudian di manakah kita memposisikan diri kita terhadap agama tersebut? Bagaimana kita membawa diri kita terhadap agama tersebut gitu? Sebaiknya bagaimana gitu? Karena pada dasarnya manusia melihat sesuatu yang lebih baik, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, yang serupa. Tapi padahal dia belum tahu bahwasanya sesuatu yang baik, yang dia anggap baik itu ternyata tidak baik pada dirinya gitu. Oke, kita kembali ke ilmu dasar bahwa baik atau benar itu akan ada tiga macam dan kita berdialektika di antara tiga itu. Satu, benarmu sendiri yang belum benar bagi orang lain. Bebenarnya orang lain belum benar bagimu. Nomor dua, benarnya orang banyak. Benarnya orang banyak ini kan kayak demokrasi itu disepakati, dipikir itu yang terbaik. Dan ternyata orang banyak belum tentu benar juga. Maka kewajiban manusia setiap hari adalah kreativitas, kreatif, waspada, dan penetratif atau determinatif, serta peka untuk mencari benar yang ketiga, yaitu benar yang sejati. Nah, dialektikanya ya terus menerus, Mas. Dalam pencarian kebenaran yang sejati itu kita bertengkar-tengkar, berdebat-debat. Ya, memang begitu hidup itu. Hidup. Nah, kalau keledai tadi kan itu kan soal ilmu, Mas. Dia tidak tahu bahwa kalau garam itu larut di air, sementara pasirnya kan enggak kan gitu. Pasirnya kan malah jadi lebih berat kan gitu. Nah, artinya itu saya kira konteksnya ilmu pengetahuan. Maka untuk beriman dan mengaplikasikan iman Islam ihsan dalam kehidupan itu mau tidak mau alatnya adalah akal supaya mendapatkan ilmu-ilmu di dalam menciptakan aplikasi-aplikasi. Misalnya Anda disuruh tutup aurat, itu kan tidak lantas ambil daun begitu saja, tapi Anda terus bikin kain, terus bikin sarung, kan begitu. Itu namanya ilmu. Sama dengan Dewa Ruci itu menurut saya itu petunjuk mengenai ilmu, bukan meninggalkan kawulan Gusti. Anda tahu Dewa Ruci itu sangat kecil, Bima sangat besar, tapi Bima masuk ke dalam telinganya Dewa Ruci. Sebenarnya itu menurut saya ilmu, karena kalau anda betul-betul mendalami dan rusuk terhadap pengetahuan yang dihamparkan oleh Allah, Anda akan tahu bahwa mikro dan makro itu berdialektika. Jadi mikro dan makro itu bahkan hanya pada pemahaman ruang dan volume saja dia sangat relatif. Jadi bisa jadi di dalam satu, misalnya gini, badan Anda itu kan 2/3-nya ruang, yang sepertiganya itu baru benda. Jadi di dalam setiap atom itu ada ruang lebih luas dari pinggiran atomnya sendiri. Jadi dirimu, jasad saja, itu pun lebih banyak terdiri dari ruang-ruang, kekosongan. Gitu. Nah,
bisa jadi di pohon itu ada kota besar. Nah mikro-makronya menjadi dinamis. Kawah Gunung Merapi itu ada kota jin gitu, sangat besar. Cahayanya memancar lampu-lampunya. Dan kalau mereka beli batik keberingan so. Dan sering ke Pekalongan bawa utusan-utusan. Orang Pekalongan banyak di laris batiknya itu dibeli oleh masyarakat jin. Dan kita nggak bisa bilang itu klinik. Ya kita memastikan juga harus diselidiki. Kalau nggak menyelidiki ya nggak usah bilang klinik atau tidak. Ya bilang nggak tahu gitu aja. Karena jangan lupa pasukannya Nabi Sulaiman itu nomor 1 bukan manusia tapi jin. Nomor 1 jin, nomor 2 burung, nomor 3 manusia. Kan gitu. Ya ini ada ilmunya. Kenapa jin? Makanya ketika burung hud-hud itu tidak ikut apel pada suatu pagi, diancam secara sangat berat oleh Nabi Sulaiman kalau tidak datang. Ya kalau datang tidak membawa berita apa-apa yang penting, yang urgen gitu ya, akan saya sembelih atau aku akan usir dari negeri bukan gitu. Itu orang kalau melihat tidak dengan sebab akibat akan mengatakan Nabi Sulaiman sangat kejam, tidak datang apel aja kok pakai mau disembelih. Ternyata kalau hukumannya seberat itu berarti tugasnya juga seberat itu. Jadi Hud itu dia kepala intelijen, dia kepala BIN. Jadi karena dia punya spektrum penglihatan dan punya jangkauan volume, jangkauan ruangnya lebih hebat dari manusia, maka dia intel, maka dia mencari berita-berita baru, kasful hijab, dia menguak. Kasful hijab itu artinya menguakkan rahasia-rahasia yang masih disimpan oleh Allah dan kalau diizinkan bisa kamu sifatkan. Nah itu tugasnya Nabi Hud. Maka Nabi Hud, burung Hud itulah yang kemudian memberikan informasi dan panduan untuk bikin piring terbang, bikin kolam yang sangat luas, bikin software untuk bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan kecil sampai semut dan seterusnya. Itu Nabi Sulaiman menguasai supra teknologi yang luar biasa. Itu loh Mas. Nah, jadi itu soal ilmu Dewa Ruci. Jadi kita pikir sekarang kita ini mikro dan alam itu makro gitu kan. Tapi kalau Anda berpikirnya kualitatif, alam itu mikro, kita yang makro. Kalau kita berpikir volume, alam itu makro. Tapi kalau kita berpikir zat, alam itu mikro. Karena seluruh alam ada pada kita. Tapi yang ada pada kita belum tentu ada pada alam. Akal tidak ada di pohon, tidak ada di binatang. Tidak ada. Hati juga begitu, tidak ada di pohon. Meskipun seluruh alam bersujud kata Allah, sujudnya itu karena langsung perintah, tidak melalui wasilah-wasilah akal atau hati. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang dan pohon-pohon bersujud kepada Aku, kan begitu di surat Ar-Rahman. Itu tidak berarti mereka memakai kesadaran terus sujud. Mereka memang hakikatnya bersujud. Sebagaimana malaikat, tidak ada kemungkinan lain. Mereka pokoknya tidak malu-malu mengerjakan apa yang diperintahkan, titik, dengan atau tanpa wasilah. Gitu loh, tanpa juga, tanpa jurus, pokoknya sujud. Nah, pohon sujud kan medeni Mas. Bayangkan pohon alas muile kabeh lho. Kalau kamu mikirnya sujud itu begitu, enggak. Sujud itu macam-macam. Allah pun sholat kepada manusia, Allah sholat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholat, cuman kita supaya tidak membingungkan diterjemahkan bersolawat. Kalau yusolli itu ya sholat, yusolluna ya orang banyak sholat. Allah dan malaikatnya yusolluna. Allah itu sholat kepada kita. Cuman sholatnya Allah enggak kok terus rukuk sujud kepada Anda. Ada penghormatan majikan kepada buruh beda bentuknya dengan penghormatan buruh kepada majikan, gitu ya. Cintanya anak kepada ibu beda dengan cintanya ibu kepada anak. Kalau anak mencium tangan ibunya, tapi kalau ibu bukan mencium tangan anaknya tapi ngelus-elus kepalanya, kan begitu. Anak kok balik mulai sama ibumu kok kan ngene-ngene. Nah jadi bedakan Mas antara esensi, substansi dengan aplikasi atau atau ekspresi, kan beda. Ekspresi itu budaya. Nah jadi kembali
kembali ke pertanyaan Anda tadi, kebenaran itu 3 macam. Dan kita terus-menerus hidup selama kita di dunia ini, ya kita terus-menerus mencari. Dan di dalam mencari nanti pasti ada benturan, ada gesekan. Nah, maka disiapkan, misalnya Nyun Sewu, kalau Anda hanya siap tafsir, Anda hanya akan menghasilkan mazhab yang akan memecah belah umat. Tapi kalau Anda memakai tadabbur, tidak. Sekarang gimana Mas? Kalau Anda mau memakai Quran kan harus menafsirkan, masa tidak menafsirkan? Wong saya mau makan gedok aja kan saya tafsirkan gedok, bukan. Ini harus pasti gedok baru saya makan. Kan harus saya tafsirkan melalui ilmu dan pengetahuan bahwa ini gedok. Jangan-jangan cuma bentuknya tok gedok tapi di pangan tidak busa misalnya gitu. Itu kan tafsir Mas. Ya, sekarang kalau tafsir itu mempersyaratkan ilmunya harus dinahwu sorotnya beres, asbabun nuzulnya harus tahu segala macam, lah terus tukang becak angkringan biar jadi orang Islam yang baik, orang dia tidak mungkin menafsirkan. Kalau syaratnya begitu rupa, harus akademis, ilmiah segala macam. Maka tafsir itu diperlukan asal di dalam kerangka tadabbur. Kalau tadabbur itu sederhana, mungkin kamu tidak bisa baca Quran beneran, tapi kamu mencintainya, sudah lumayan. Kamu tidak bisa seluruh ayat, kamu beberapa ayat, tapi beneran kamu megangnya. Itu tadabbur. Dan tadabbur syaratnya adalah Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, tafsir tidak ada syarat itu. Tafsir itu unjuk ilmu, unjuk kehebatan, unjuk kecanggihan. Akhirnya terjadi adalah perpecahan umat. Dan begitu. Saya tidak menyalahkan tafsir. Tafsir penting, tetapi harus diikat oleh tadabbur. Kalau tadabbur, Anda ini kalau dijata kira-kira yang bisa baca Quran pura kan ya menderita atau yang baca. Hasil penelitiannya, walah gak bisa, turutan gak tamat, gitu ya. Turutan itu diselung boleh ya gak tamat pada hari ini. Lalu naikil ya ayyuhal kafirun kuwola lalu kafir. Itu tidak apa-apa, terbalik-balik juga tidak apa-apa, asal engkau cinta. Kalau tadabbur begitu, yang penting knalpotnya mengeluarkan asap yang tidak berwarna, tapi tetesan-tetesan air dan getaran-getaran saja. Berarti mesinmu bagus. Maka tadabbur itu harus ada kata dubur. Tadabbur itu urusannya bukan canggih apa tidak, hebat apa tidak, ilmiah apa tidak. Urusannya tadabbur adalah kesudahannya menjadi lebih baik apa tidak orangnya. Tadabbur itu kesudahannya. Jadi outputnya itu akibat dari tadabbur itu, meskipun cuma satu ayat, meskipun cuma mencinta halu-halu tok sama Quran, punya Quran nggak pernah dibaca, pokoknya dicekel tok. Aku nggak semua ya bismillah, tapi aku tersenang gitu ya. Itu lumayan itu. Gitu. Kan mayoritas umat Islam nggak mungkin melafirkan dengan syarat-syarat itu, itu intinya. Nggak mungkin, itu kan hanya untuk para ulama. Dan Al-Quran tidak untuk hanya para ulama, Al-Quran untuk kita semua. Itu saya akan menulis banyak soal itu. Misalnya Iqra aja, itu bisa kamu tulis 10 buku besar, 100 buku besar, Iqra tok loh. Endingnya baru mulane ta bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. So Iqra beli Iqra apa maksudnya, Iqra apa, kepada siapa, subjeknya siapa, yang dibaca apa siapa, huruf apa, alam itu mudruk lalu-laluan. Endingnya sederhana, makanya Iqra itu tidak usah pintar-pintar, yang penting bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Karena alladzi khalaq. Jadi itu sebab akibat, mata rantai dan seterusnya. Itu kalau setiap tukang becak, tukang ojek, sama gojek, taksi disuruh menafsirkan gitu aja, gak sih nyambut gawe, bendino dulu asbabun nuzul. Gak pernah jadi orang Islam yang baik kan gitu Mas ya. Jelas ya Mas ya. Kan Allah gak nyuruh Anda menjadi agent of change. Tapi you can be agent of change of yourself. Anda bisa menjadi perubah dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup. Gitu loh. Anda pikir saya bisa merubah Indonesia? Tidak bisa saya. Saya sudah 63 tahun, tapi gak bisa merubah apa-apa. Buktinya semakin saya tua semakin rusak negara. Gimana Pak? Terus nanti saya masuk akhirat, gimana kamu itu? Makin tua makin rusak negaramu. Nggak mau aku dikatakan loh, kalau saya presiden ya, nggak mulai. Jadi Anda tidak dipakai Mas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menurut saya, Anda ngomong begitu itu sudah sebuah perubahan yang luar biasa. Yang bicara Anda merubah dirimu sendiri. Dan orang Ma'iyah ini menurut saya, kenapa Anda datang jauh-jauh, ada yang dari Tangerang, dari Depok, dari mana datang ke sini?
karena Anda adalah orang yang sudah berhasil merubah dirimu. Betul? Ibarat orang di Malioboro tidak jalan di trotoar utama, tapi Anda sudah mulai masuk gang. Nggak kerasan sama yang di situ-situ. Saya dulu dididik di Malioboro oleh Mas Umbulan, dididik dalam arti empiris dan keteladanan. Kalau dia sudah melihat bahwa anak didiknya itu sudah tidak melewati jalan umum, tidak mainstream, dia mulai tidak kerasan di tengah orang banyak, dia mulai masuk gang, cari yang sunyi untuk kontemplasi. Nah, ini berarti mulai merubah dirinya dia. Gitu loh Mas. Jadi dia mulai ketemu sama dirinya sendiri. Karena begitu Anda bersama orang banyak, itu Anda kehilangan diri, Anda menjadi bagian dari orang banyak. Tapi setelah Anda masuk gang, menjadi Malioboro, jadilah wali yang mengembara. Jadi wali kan ngumboro, disingkat Malioboro. Anda nanti masuk ke Malioboro, kalau sudah masuk gang-gang kecil, berpengalaman, terus masuk Malioboro lagi udah tidak masalah, karena Anda sudah tinggalnya toko ngerame. Jadi Anda mampu menemukan sunyi di tengah keramaian kayak apapun. Anda tetap konsentrasi di tengah keriuhan kayak apapun. Kalau Anda sudah mencapai itu, Anda pemimpin. Semua pemimpin yang pernah ada di Indonesia, semua terseret oleh keramaian. Semua traumatik oleh kegaduhan kan gitu. Tidak ada yang bisa menemukan sunyinya. Tidak ada yang bisa menemukan kontemplasinya. Tidak ada yang bisa menemukan cahaya murninya di dalam diri kan gitu. Jadi saya kagum sama Indonesia ini karena banyak orang-orang yang sangat pemberani dan gagah perkasa. Kok wani ya, jadi menteri loh, kok wani. Ya kan, kok berani jadi presiden tuh loh. Kayak bisa ngatasi masalah aja. Kok berani ya. Saya nggak berani jadi apa-apa loh Mas. Beraninya cuma gini-gini dok. Makanya saya tidak berarti di Indonesia, saya tidak punya makna apa-apa. Saya bukan faktor dan saya tidak diperhitungkan oleh siapapun, gitu kan. Dan saya mending tidak bisa diperhitungkan sehingga tanggung jawab saya cuma tidak banyak-banyak di depan Allah. Ya teman sekalian ya. Bahwa nanti Anda harus taat kepada kemauan Allah itu pasti. Tetapi kalau Anda ngomong objektif dan ngomong pakai nalar hari ini, di saat ini dalam keadaan seperti ini, maka Anda pasti punya pilihan-pilihan yang rasional. Gitu ya. Oke, saya kira teman sekalian sudah jam 3 lewat ya. Jam 3 lewat, alhamdulillah. Saya kagum sama Anda dan saya percaya Anda dicintai Allah, maka Anda sampai di sini. Kalau enggak, entah untuk. Dan berarti ada janji Allah untuk masa depan Anda semua. Pokoknya aku enggak mau temenan deh. Tolong yang santri ataupun yang tidak santri, yang muslim ya, yang tidak muslim kan punya jalan yang juga ditunjuki oleh agamanya. Yang santri, coba hidupmu itu dikawal oleh Al-Insyirah, Alam Nasrah. Coba hidupmu itu rutenya di situ. Jelas. Kamu akan mengalami setiap ayat itu. Dan kamu disuruh Allah meneruskan. Wa idza faragta fansab, teruskan itu kerjaanmu itu yang sudah baik itu. Naik turun tidak masalah. Kadang-kadang gagal dikit tidak masalah. Teruskan. Dengan syarat kamu berharapnya jangan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Anda bisa minta bantuan apa ke saya, Anda jangan berharapnya ke saya, berharapnya kepada Allah. Maka Allah akan ngasih alam nasrah kasatul, akan dikurangi bebanmu oleh Allah, dan akan dilapangkan dadamu, dan akan dikurangi bebanmu, dan akan dinaikkan derajatmu Allah SWT. Jangan khawatir. Saya sangat percaya kepada Allah. Saya tidak percaya kepada selain Allah. Oleh karena itu rahasia-rahasia ilmu Allah lambat atau cepat akan diungkapkan pelan-pelan, dan nanti pada saatnya Anda semua adalah orang-orang yang akan menikmati cinta Allah dan kehidupan yang memang layak untuk Anda semua. Gusmus, saya mohon diakhiri dengan 1-2 pesan yang terpenting, kemudian didoain bersama.